Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Iqbal, mata'anallah bituli hayatih ma'a kamalil lutuf wal afiyah fi ta'atillah. Panitia penyelenggara majelis Ahad Duha Nurul Hayah dan Sahibul Bait kali ini saudara kita Haji Syamsul yang tidak asing lagi, pemilik TV, jaringan TV kabel yang besar di wilayah Jember ini. Saya kenal persis dengan beliau dan sering berkomunikasi dan berhubungan karena beliau salah satu jaringan TV kabel yang semangat dalam dakwah, juga menayangkan TV Al-Wafa Tarim. Dan siang ini juga acara ini ditayangkan langsung melalui TV Al-Wafa Tarim. Insyaallah wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sekitarnya ikut menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan menjadi acara yang diberkahi oleh Allah, menjadi acara yang mengundang rahmah dari Allah. Setiap saatnya, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya Allah catat sebagai bentuk ibadah, amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ikut serta dalam kesuksesan acara ini, Sahibul Bait, para donatur dan tim TV dan hadirin hadirat, dan juga tidak lupa pemirsa TV Al-Wafa Tarim dimanapun anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saat ini saat yang paling berkah insyaallah. Di bulan Rajab yang berkah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan dunia sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Islam agama yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat al-yawma wa raditu lakum Islam wa raditu al-yawma atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma atmamtu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati. Al-yawma atmamtu alaikum ni'mati. Kata Allah hari ini, yaitu ketika Hajjatul Wada, atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku atas kamu. Kemudian Allah mengatakan wa raditu lakumul Islam dina. Akmaltu alaikum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridhai Islam sebagai agama. Coba dicari ayatnya di internet, ada yang kurang. Ada yang kurang ayatnya ini. Siapa yang tahu?
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Ada enggak pas itu enggak nyambung. Subhanallah, kalamullah itu kalau enggak pas enggak enak. Atal awam ditarim, dikatakan awam ditarim, tahu dia ketika ada yang baca Quran salah dan tidaknya dia tahu. Padahal dia awam, enggak bisa baca Quran. Tapi salah ini salah. Tapi anehnya salah tapi enggak bisa betulin. Tahu salahnya tok. Ketika ditanya kenapa? Kok tahu kamu itu salah? Padahal kamu enggak bisa baca. Kalau enggak ada nurnya. Enggak ada, karena dia hatinya bersih, dia lihat cahaya di situ. Bacaan Quran itu. Ketika enggak ada cahaya, ini salah ini. Ini bukan kalam Allah ini. Akhir. Kita ulangi lagi. Terima kasih tadi itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islama dina. Hari ini aku sempurnakan nikmat dan aku sempurnakan agamamu dan aku ridhai Islam sebagai agama. Ini menunjukkan bahwa sempurnanya Islam adalah sempurnanya nikmat. Agama ini udah sempurna, maka tolong jangan ngajari kita agama lagi. Ini sudah sempurna. Sampai Nabi SAW mengatakan seperti matahari di siang hari. Matahari di siang hari jelas sekali, enggak ada yang lamang-lamang. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal udah jelas, haram udah jelas. Dan sempurnanya agama ini adalah sempurnanya nikmat. Maka jika kita ingin mendapatkan nikmat yang sempurna, jalankan agama ini dengan utuh, maka nikmat Allah akan sempurna kepada kita. Udkhulu fi silmi kafa. Masuk ke Islam itu menyeluruh. Loh, apakah Islam mengatur semuanya? Qala ma faratna fi hadzal kitab min syai', kata Allah. Aku tidak tinggalkan apapun di Al-Qur'an ini, semua ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka masuklah kamu dalam Islam seluruhnya. Ikuti aturan Islam seluruhnya. Seluruhnya. Dalam segala hal. Karena semuanya diatur oleh Islam. Enggak ada agama sehebat Islam. Kita tidak merendahkan agama siapapun, tapi tidak ada agama selengkap Islam. Semuanya diatur oleh Islam. Islam tidak hanya mengatur kita sholat, kita puasa, kita haji, kita zakat, tapi Islam mengatur semuanya. Rumah tangga diatur oleh Islam, pemerintahan diatur oleh Islam, bermasyarakat diatur oleh Islam, pekerjaan diatur oleh Islam, hubungan kita dengan sesama muslim diatur oleh Islam, hubungan kita dengan non muslim diatur oleh Islam, semuanya. Alhamdulillah. Sampai sahabat mengatakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'. Kami diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di segala sesuatu. Enggak ada yang ketinggalan oleh Nabi. Semuanya diatur. Hatta kaifiyatul julus fil khala'. Sampai hal yang tidak terpikir oleh kita. Kata sahabat, sampai maaf ini, cara duduk ketika kita buang air itu diatur oleh Nabi.
diajari oleh Nabi cara buang air. Duduknya gimana caranya, sunnahnya supaya kotoran itu keluar dengan mudah, diatur oleh Rasulullah. Sampai ke situ, Pak. Sampai masalah kamar mandi, cara kita duduk buang air. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian masalah rumah tangga enggak diatur oleh Nabi. Masalah hubungan suami istri, ayah dan ibu, anak orang tua enggak diatur oleh Nabi. Oh. Cara duduk di kamar mandi diatur kok. Cuma kadang-kadang kita yang kurang mempelajari. Maaf, kita lebih kagum kalau itu aturan dari orang barat. Kalau itu program menciptakan rumah tangga yang harmonis kalau dari profesor fulan, dari doktor fulan, orang kafir fulan, kita langsung wah gitu. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberi contoh dan beliau mengatur. Beliau memberi contoh dan beliau memberi solusi suatu masalah. Gak ada yang lebih harmonis rumah tangganya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memberi kita metode cara menciptakan rumah tangga harmonis itu tiap hari tukaran sampai bojone paling. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sampai berkata, "Baiti jannati." Rumahku surgaku. Nabi sallallahu Muhammad. Banyak makna di dalam hadis ini. Rumahku surgaku. Sebagian ulama mengatakan rumahku surgaku adalah rumahku bisa membuat aku masuk surga. Karena di rumah ada ibadah, ada taat, ada zikir, ada ilmu, ada tahajud, ada Al-Quran. Sehingga rumah membuat mereka masuk surga. Ulama sebagian mengatakan rumahku surgaku, rumahku seperti aku dalam surga. Ya apa kita dalam surga? Kenikmatan yang luar biasa. Kalau masuk rumah nggak ingin keluar. Kalau udah di luar kepingin pulang. Kenapa? Surga. Kalau ada orang dalam surga ingin keluar? Nggak ada. Ada salah satu nabi diizinkan oleh Allah masuk surga, setelah masuk surga tidak mau keluar. Nggak ada yang mau keluar dari surga. Rumahku surgaku, kalau udah di rumah surga nggak mau keluar kecuali hal yang penting. Kalau sudah keluar hal yang penting itu dia lakukan, ingin cepat-cepat pulang. Kenapa? Ke surga. Masya Allah. Ada apa di rumah Nabi Muhammad? Kita lihat dalam sirah rumah Nabi sangat kecil, Bu. 4 kali, anggap 4 kali 4 lah kurang lebih. Itu tempat tidur Nabi di situ dapurnya, di situ Nabi menemui tamunya. Dibagi gimana itu 4 kali 4? Kayak kamar kita. Rumah Nabi kayak kamar kita. Tapi beliau bisa berkata, baiti jannati. Rumahku surgaku. Kita lihat rumah Nabi. Dalam sejarah kita enggak nemukan di rumah Nabi ada spring bed. Tikar. Bawahnya pasir. Sampai kalau tidur Nabi ngecap itu pelapah kurmanya itu yang dipakai tikar. Nangis Sayyidina Umar melihat bekas pelapah kurma di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, raja-raja kaisar tidur dengan mewahnya, wa anta habibullah, dan kamu kekasih Allah tidur kondisi semacam ini.
Senyum Nabi, ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah. Mereka memang diberi kenikmatan dunia dan kami diberi kenikmatan akhirat. Enggak sebanding dunia dengan akhirat, Umar. Allahumma shalli ala Muhammad. Di rumah Nabi enggak kita temukan riwayat ada AC-nya. Nah, sampai Nabi kalau tidur musim panas berkeringat. Sehingga diriwayatkan ketika Nabi tidur di rumah Ummu Salamah, berkeringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bau harum semerbak seluruh rumah. Ketika dilihat di mana sumbernya bau harum ini, ternyata bau harum itu keluar dari keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga Musallam mengambil botol, ngambil keringatnya Nabi ditaruh di botol. Bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Mada tasnai? Engkau sedang lakukan apa?" Kalau maaf ya Nabi, saya tidak bermaksud membangunkan Anda, tapi saya ngambil keringat Anda ini saya taruh botol. Untuk apa? Nabi tahu, tapi supaya kita dengar untuk apa itu. Supaya kita faham, kita dengar. Kalau Nabi enggak tanya kan enggak dengar kita. Karena Nabi tanya, kita sekarang dengar itu untuk apa. Qal natabarrak bihi ala subyanina. Anak-anak kita yang sakit wahai Nabi, kita oleskan keringat Anda sembuh. Yang kedua, kita buat campuran minyak wangi yang kurang harum. Satu tetes dari keringat Anda berubah menjadi minyak wangi yang sangat harum. Allahumma shalli ala Muhammad. Baiti jannati, rumahku surgaku. Bagaimana kita menciptakan rumahku surgaku? Ada apa di rumah Nabi? Kemewahan dunia enggak ada. Makanan enggak ada. Berapa kali Nabi SAW datang ke rumahnya, tanya ada makanan? Kalau enggak ada ya Rasulullah, ilal ma, kecuali air. Ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah, illa tamr wal ma, kurma dan air. Sampai pernah 2 bulan berturut-turut lam tuqat naru fi baiti Rasulullah. Enggak ada api menyala di rumah Nabi 2 bulan berturut-turut. Enggak ada api nyala. Maksudnya apa? Enggak ada makanan, semua butuh api. Mau masak beras, gandum, semua butuh api. Mau goreng apapun butuh api. Mau godok apapun butuh api. Kopi teh dah, masa kopi teh banyu adem, air dingin, enggak mungkin. Arab itu enggak mau minuman kecuali yang panas. Enggak ada makanan, tidak ada api di rumah Nabi. Sampai sahabat tanya, 2 bulan kamu makan apa? Al-aswadan at-tamru wal ma', kurma dan air. 2 bulan berturut-turut. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi beliau mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Ada apa di rumah Nabi? Perabotan rumah tangga, sofa, enggak ada semua itu. Dunia tidak ada. Terus ada apa? Ada mar'atus salihah, ada istri yang salihah. Itu yang membuat rumahku surgaku. Ada imra'ah salihah, perempuan yang salihah, yang selalu menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu senyum di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mau diajak untuk bersama-sama taat kepada Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adal mar'atu salihah, ini yang membuat rumah kita seperti surga walaupun gubuk. Kalau sudah mar'atu salihah ini tidak ada di rumah, silahkan Anda bangun rumah sebesar istana manapun, kalau bisa seperti istana Nabi Sulaiman. Baiti
nari. Rumahku neraka bagiku. Jadi inti rumah menjadi surga sampean, Bu. Muslimat ini. Ini yang bisa menjadikan rumah jadi surga. Muslimat jadi saleha, sampean tugasnya, Pak. Itu Nabi ketika kita mau menikah, Nabi melarang kita untuk melihat kecantikan, harta, keturunan saja. Walaupun keturunan juga penting, tapi Nabi melarang untuk melihat itu. Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi mayoritas karena 4. Li jamaliha, karena cantik. Cantik biasanya ini dapat dari Facebook ini. Atau Twitter. Li jamaliha, kecantikannya. Limaliha, hartanya, anaknya orang kaya raya. Ingin hartanya nih enak, dapat kerja, dapat warisan. Li hasabiha, karena keturunan orang terhormat. Ini keturunan orang-orang saleh enggak masuk dalam hal ini ya. Keturunan orang terhormat artinya dari segi dunia, pangkat. Tapi Nabi tidak menyetujui 3 hal itu. Nabi menyuruh kita memilih yang keempat. Fakhtar bidatid din taribat yaduk. Pilihlah perempuan dengan kamu melihat agamanya, maka kamu akan bahagia. Cantik, ya Allah, cantik itu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu banyak orang lihat istrinya yang cantik biasa sudah. Cantik itu pertama-tama ketemu, wah. Kalau tiap hari 3 tahun, 4 tahun sudah berkurang itu cantik. 20 tahun selesailah cantik itu. Cantik itu alternatif. Kadang-kadang enggak seberapa cantik tapi kita cinta luar biasa. Intinya agama. Agama di sini ada 2 hal, akhlak dan taat sama Allah. Seperti sampean, Bu, kalau cari mantu, Nabi memberikan kepada Anda 2 hal. Kalau ada orang punya 2 hal ini, minta anak sampean, jangan ditolak, terima. Kalau 2 hal ini enggak ada, boleh Anda tolak. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Kalau datang meminang putrimu atau meminta kamu, lelaki yang punya 2, 1 agamanya bagus, akhlaknya bagus. Agama, punya ilmu walaupun enggak banyak, salat, puasa, enggak minum khamar, enggak berbuat maksiat secara terang-terangan. Akhlaknya baik, sopan, senyum. Jangan ditolak. Loh, hitam Ustaz, itu bisa dipoles. Banyak krim sekarang, Bu. Bisa jadi putih dalam waktu sebulan kok. Ada yang lewat suntik, ada lewat infus. Kok tahu, Beb? Tahu. Miskin, Beb. Ya bangga sepeda motor umur 75-an. Wah, enggak ada masalah. Banyak orang miskin habis menikah enggak lama kaya raya. Benar. Banyak. Termasuk yang ngomong ini. Saya dulu enggak punya apa-apa pulang dari tadi. Sepeda pancat saya enggak punya. Tapi saya enggak takut. Iyakunu fuqara'a yughnihumullah. Kata Allah, kalau kamu miskin ingin menikah karena Allah, kamu miskin, nikah. Allah akan memberi kamu kekayaan. Masa enggak percaya ambek pangeran? Yughnihumullah. Jangan percaya sama orang, percaya sama Tuhannya manusia. Dia, kalimatnya dia, omongannya Allah, firmannya Allah yang
berjalan di bumi Allah. Ini bumi Allah ini. Selain Allah jangan ikut ngatur bumi Allah. Selain Allah jangan sok pinter. Bumi-bumi Allah, makhluk-makhluk Allah yang menentukan di sini Allah. Masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Yang Allah maui terjadi, yang enggak Allah maui enggak terjadi. Allah sudah wala yukhlifullahu mi'ad. Enggak pernah Allah ingkar janji. Allah berjanji, kalau kamu nikah takut sama Allah, kamu nikah walaupun kamu miskin, in yakunu fuqara. Fuqara itu di bawahnya miskin masih. Kalau miskin itu sih mending, ada pekerjaan dia, tapi enggak cukup. Kalau fuqara ini enggak punya apa-apa, enggak punya apa-apa. Kalau kamu fuqara, yughnihumullah, Allah akan memberi kamu kekayaan. Oh. Kawin wedi pacaran wani. Jangan lihat harta, Bu. Berapa banyak orang kaya setahun jatuh miskin, pailit. Berapa banyak orang miskin kaya. Kalau dua ini agamanya bagus, akhlaknya bagus, udah zawijuh, nikahkan. Tapi agamanya bagus, akhlaknya jelek. Ustadz tapi kasar. Ustadz tapi mukulan umpamanya. Boleh Anda tolak walaupun dia ustadz. Akhlaknya bagus, Beb, sopan, andap aso, melaku iku mundur. Orang-orang itu, Bu. Dari sopannya itu, tapi enggak sembahyang, aja diterima. Enggak suwe ku sopane. Enggak suwe. Sopan, kerja, sukses, akhlak, setiap datang bawa hadiah. Tapi hobinya minum khamr. Oh, jadi terima. Kalau sudah sama Allah berani, sama sampean lebih berani lagi. Sekarang ada maunya sopan. Wis anake kene siji mana ceritane. Wis kalau dua ini ada agama, akhlak, jangan ditolak. Umure rada tuwek piye ora apa-apa. Ana jamune. Apa? Yang penting anak Anda akan bahagia di tangan dia karena dia takut sama Allah, dia akan takut mendolimi istrinya. Agama, maka itu kita ketika mau menikah disuruh lihat agama sama Nabi. Agama ini maaf ya, bukan hanya perempuan yang mondok. Mondok salah satu sarana cara membentuk perempuan soleha, salah satu. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat jujur, sudah dipondokkan saya tetap tidak soleha kok. Gitu loh. Oh berarti tidak usah dipondok wae, Beb. Lah itu salah, bukan. Karena di pondok itu bukan semua itu orang baik. Kadang-kadang nakal di pondok mbek wong tuane. Akhirnya nulari sing liyane. Yang lain kena tular. Berapa banyak anak api-api di pondokno jadi nakal. Itu ada, tidak ada masalah kita sebut. Ini enggak perlu ditutup-tutupi untuk kita perbaiki gitu loh. Yang punya pondok memperbaiki, sampean kalau naruh anak di pondok itu bukan berarti sampean selesai. Wis anakku di pondok, alhamdulillah. Loh. Alhamdulillah. Rasa mau pondok itu. Wis masuk pondok jadi malaikat gitu. Masuk pondok tetap anak sampean sing nakal iku. Perlu diawasi juga, orang tua ngawasi, guru ngawasi, orang tua ngawal, guru ngawal. Jadilah anak itu insyaallah saleh salehah. Mudah-mudahan anak-anak kita saleh salehah. Ternyata baiti jannati, rumahku surgaku, kata Nabi itu ada siapa? Ada istri salehah di sana. Ada istri salehah di sana. Ini yang membuat rumah tangga itu menjadi surga.
Enggak harus kaya bahagia itu. Berapa banyak orang miskin hidupnya lebih bahagia dari yang kaya. Enggak harus cantik kok soleha itu. Bahagia itu punya istri cantik. Cek seneng rek bojone ayu. Berapa banyak orang kena TBC gara-gara bojone ayu. Ngenes digudoi wong tok. Bojone wani mana dilirik ngelirik. Waduh. Ndak suwe umure bojone iki. Jantungan matek mari ngene. Enggak harus cantik kok. Punya istri yang membuat kita bahagia itu. Resepnya soleha. Soleha. Ilmu mendukung. Tapi kadang-kadang maaf ya, punya ilmu tapi enggak soleha kok. Betul loh. Seperti tadi itu ustadz tapi akhlaknya enggak bagus. Podo. Soleha. Soleha itu apa sih, Bib? Tahajud tok ngono ta. Ya bojone ndak dimasakno tahajud tok. Wiritan tok ya sumpek, Bu. Soleha itu apa sih? Nabi SAW menggambarkan perempuan soleh itu simpel, semua bisa. Apa? Perempuan yang selalu senyum di wajah suaminya. Idza ra'aitaha sarratka. Perempuan istri yang ketika kamu melihat dia, hanya kamu lihat dia, kamu bahagia. Dia pakno sampean. Delok tok wis senengi. Hanya lihat, kamu sudah bahagia. Kau lihat wajahnya, kamu sudah bahagia. Ini perempuan salehah. Gimana caranya? Perempuan hanya dilihat sudah membuat suami itu bahagia. Perlu cantik. Senyum. Senyum. Ya dandan. Mesem tapi mambune badek. Ya toko ado ae, Dik. Aja cedek-cedek. Syarat kayak gini, ketika suami mau datang itu mandi, pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, dandan. Teko suami, waalaikumsalam, senyum, ya Allah. Surga enggak, Pak? Baiti jannati. Tak usah digawe kopi seneng. Senyum, pertama lihat senyum. Senyum, pertama lihat. Bersih, wangi. Senyum. Dikei belonjo enggak dikei belonjo, senyum. Wis pekson wis. Ya, senyum-senyum pahit-pahit titik tidak apa-apa. Sampean enggak kayak belonjo kepingin tulus senyumnya dari hati nurani. Hati nurani ini sapa? Baiti jannati. Nabi SAW memberikan 4 hal. Minas sa'ada arbaun. Di dunia ini ya, enggak bicara akhirat nih, di dunia. Minas sa'ada arbaun. 4 hal membuat orang itu bahagia. 4 hal. Lek sampean punya 4 ini, wis sip. Mudah-mudahan kita punya semuanya. Yang pertama apa? Pertama, nomor 1, mar'atu salihah. Oh, istri yang salihah. Ini kebahagiaan ini. Makanya lek nemu istri salihah eman-emanen. Larang iki. Mar'atu salihah. Sampai punya dunia seisinya. Jadi orang paling kaya sedunia. Semuanya punya. Tapi kalau sudah istri mencurang terus, cemberut terus, kasar,
sekaruan mati, Pak. Daripada ngenes. Anata salihah. Ini Bu, sampean ini membuat orang-orang ini menjadi bahagia hidupnya. Dan pahalanya besar. Yang kedua, al-jarus saleh, tetangga yang saleh. Nikmat tetangga saleh itu. Minimal kita enggak diganggu sama dia. Dan kalau dia saleh, dia akan dibantu, rumah kita dijaga, keluarga kita dijaga. Karena itu Islam itu ngajari kita ketika mau beli rumah, mau bangun rumah, al-jar qablad dar. Lihat tetangganya dulu, jangan lihat lingkungannya. Oh ini perumahan elit. Tonggoe sapa? Tonggomu iki sapa? Akhirnya tonggoe karaokean mari ngono kapok kan. Nyanyi tok bendino. Tonggo. Al-jarus saleh ini penting, tetangga ini. Kalau enggak tersiksa kita. Mau pergi khawatir. Di rumah diganggu, musik kok sing dangdut, kok sing nyetel lagu India, kok sing nyetel lagu ya tonggo. Dilarang wedi ngamuk. Iki loro untu dangdung la ilaha illallah. Nah, ini termasuk problematika rumah tangga ini. Tetangga yang saleh. Yang ketiga, baitul wasi'. Ini manusia nih, nafsu. Ada yang mengatakan baitul wasi' itu rumah yang luas. Ada yang mengatakan kamar yang luas. Itu masuk kebahagiaan ya. Memang benar itu Rasulullah ini. Nah, saya punya kamar lumayan lah, enggak berkata luas. Saya besarkan, tambah asyik. Oh bener Rasulullah nih kayak lek duwe. Nah duwe gede nanti kondi. Baitul wasi'. Makanya kalau sampean punya uang, jangan eman. Ruangan itu yang luas-luas gitu, ruangan tamu yang luas. Niatkan untuk nyamu tamu, untuk silaturahmi, untuk menghormati ulama. Alhamdulillah di Jember ini luar biasa. Banyak orang-orang buat rumah untuk tamu. Ini dahulu itu seperti ini. Dahulu orang-orang dahulu itu seperti ini. Dia bikin tempat untuk tamu, untuk orang asing, untuk orang-orang para ulama, para guru-guru mulia disiapkan. Ini cerdas orang ini, manfaat hartanya. Baitul wasi', rumah yang luas, kamare sing ombo kalau ada. Yang keempat, markabul hani, kendaraan sing enak. Ini menunjang kebahagiaan. Tidak percaya, coba sampai numpak Alphard sampai numpak pickup. Seneng endi? Ada Nabi Muhammad ini. Markabul hani, kendaraan yang nyaman kalau punya uang. Ojo maksa kendaraan nyaman mari ngono kredit. Darah tinggi setiap setoran, setiap bayar kreditan. Kalau ini semuanya rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, ini kalau punya, kalau ada uang. Artinya kamu itu jangan kau siksa diri kamu, nikmati harta itu. Nikmati, punya uang, bukan rumah yang bagus, enggak apa-apa. Punya uang, beli kendaraan yang bagus, nikmati. Setelah sedekah, setelah semuanya. Ini 4 hal yang menunjang kebahagiaan seseorang. Perempuan saleh itu yang pertama, tetangga yang saleh, rumah atau kamar yang luas, kendaraan yang nyaman. Dari Nabi Muhammad ini. Sebaliknya 4 hal yang membuat orang itu hidup celaka sengsara. Pertama apa? Mar'atus su', istri yang jelek akhlaknya. Bukan jelek rupanya, jelek akhlaknya. Lelaki yang jelek akhlaknya, bukan jelek rupanya, enggak ada masalah.
Wal jarusu, yang kedua tetangga yang jelek. Oh, adab ini tersiksa kita. Yang ketiga, rumah yang sempit dan kendaraan yang jelek. Nyiksa Pak. Sakilo mogok nyurung. Sakilo mogok nyurung. Akhirat itu dadi tukarane. Allahumma shalli Muhammad. Kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Kemudian setelah kita dapat semua itu, jangan Anda berpikir bahwa Anda tidak akan dapat masalah. Wis aku duwe wong wedok salehah, aku punya tetangga saleh, aku punya rumah luas, aku punya kendaraan nyaman. Gak akan ada masalah. Gak ada di dunia ini tanpa masalah. Anda jangan menghayal untuk hidup tanpa masalah, enggak ada. Nabi Muhammad yang mengatakan baiti jannati tidak lepas dari masalah. Tidak lepas dari masalah, tapi masalah enggak membuat Nabi sedih. Kalau masalah itu pasti namanya di dunia. Wah, kok masalah udah mari-mari beb ya. Apa wah, aku kepingin ndak ada masalah. Oh, kepingin ndak punya masalah. Iya, Beb. Bisa. Ya apa caranya? Mateo. Mati. Anda mati, selesai masalah Anda. Selama Anda masih hidup, pasti ada masalah. Karena ini dunia, Pak. Cari kenikmatan hakiki dunia enggak ada. Kenikmatan pasti ono iki engko ono ae. Kenapa ini dunia? Tidak pernah mendapatkan kenikmatan hakiki para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Itu saya sama Anda. Kepingin nikmat hakiki. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah itu loh. Gak ada nikmat hakiki di dunia, nikmat sempurna gak ada, gak pernah. Gak pernah Allah berikan kepada kekasihnya. Apa akan Allah berikan kepada kita? Hayal. Wis nikmatono. Sing ndak enak didik ku nikmatono. Jangan Anda ingin tidak punya masalah. Minta sama Allah untuk bisa menyelesaikan masalah. Allahumma shalli Muhammad. Ya Nabi Muhammad. Masalah tuh. Sama istri yang soleha ini kadang-kadang ya ada masalah. Tapi Nabi senyum. Gimana kita cara mengatasi masalah? Wong wedok iku, Pak. Kadang-kadang yang soleha ini kadang-kadang kumat kok. Maaf Bu ya, sampai jangan ngono Bu. Kadang-kadang kumat. Watak aslinya itu. Walaupun dia sudah berusaha. Kita sikap kita gimana? Ya kita sabar dan ngalah dan tegas. Ono siasate, Pak. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kurang soleha gimana? Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya Aisyah, beliau dikirimi makanan oleh istrinya. Mungkin tahu Aisyah enggak punya, maka istrinya itu dapat rezeki, dikirimi makanan. Salamnya api. Marah Aisyah. Rasulullah di rumahku dikirimi makanan, dipikir aku tidak bisa masak, dibanting. Di depan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya. Dibanting, talam yang ada makanannya itu di depan Rasulullah. Ya apa Nabi? Langsung naik darahnya. Senyum. Gharat ummuki. Ngono tok. Ibumu cemburu. Wis. Dipilih sama Nabi makanan itu. Yang dibanting. Lek kita wis sembuh. Banting ngarepe kita ya sembuh. Banting-bantingan iki saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ngomong baiti jannati, Pak. Kenapa? Masalah rumah tangga itu tidak dijadikan masalah oleh beliau.
Oh cemburu. Dipilih panganannya, kemudian talamnya itu pecah. Aisyah, talamnya yang dipecahkan, ayo ganti. Oh tetap tegas ganti. Allahumma shalli ala Muhammad. Panjang kalau bicara tentang ini. Ada cara ya, cara dari Nabi SAW untuk membantu rumah tangga ini bahagia, ya, membantu rumah tangga bahagia. Seperti 4 tadi itu, perempuan salehah, tetangga yang saleh, rumah yang luas, kendaraan yang enak. Menunjang ini kita harus gini Pak. Jangan kita menghayal ketika kita pulang itu kita akan mendapatkan kenikmatan di rumah. Kita hayal istri kita senyum, langsung nawari kopi, anak-anak kita datang salaman, apa wis bersih kabeh, rumah bersih wangi. Jangan hayal gitu. Habib Abu Bakar Adni, mata Allah betul hayati. Saya pernah dengar beliau mengatakan, jangan kamu hayal itu. Sehingga ketika kamu hayal, wis kesel ya Allah mulai bojo sayu, istri cantik, senyum, kena kopi, mejetik, rumah bersih. Ketika kita hayal itu, kita dapatnya separuh yang kita hayali hanya separuh, itu nyesel. Teko bojone sik tangi turu. Lho cepet Mas. Rambutnya rewe-rewe kayak bebek gombel. Anaknya kotor, omae. Jangan hayalkan kamu ini masuk ke rumah, istri kamu marah, anak kamu belum mandi, rumah kamu kotor, sehingga kamu pulang ini siap. Ketika kamu dapatkan bersih, senyum, oh senangnya itu hebat. Kalau dapatnya seperti yang kamu bayangkan, kamu sudah siap. Gitu loh, nggak emosi, nggak stres. Itu resep Pak. Kadang-kadang kita ini pulang ini hayal api-api kabeh. Ternyata yang kita dapati nggak seperti yang kita hayalkan, akhirnya emosi, dikit ngamuk, ngomong kasar. Hayalkan nggak enak, bayangkan yang nggak enak. Sehingga ketika Anda pulang Anda dapat enak titik aja, alhamdulillah. Tak pikir gini. Coba setiap pulang ke rumah sekarang hayalkan gitu. Bojo mencurang, anak ini oma kotor, mulai kok api. Nah, itu sedikit aja bagus sudah besar di mata kita. Paham ya? Ini resep. Nah, ono di barat ini, ada di ulama kita. Kemudian ada bacaan untuk membuat rumah tangga ini bahagia, saling cinta. Setiap masuk ke rumah jangan lupa baca ayat kursi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang riwayat membaca salawat, kemudian baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa naum. Ila akhir ayat. Siapa yang masuk rumah baca ayat kursi, Allah akan ciptakan kebahagiaan di rumahnya. Tapi saran saya jangan di depan muka istri. Assalamualaikum, istrinya wis ayu dandan nyambut. Waalaikumsalam. Oh bojoku sing ganteng teko rek. Allahu la ilaha illallah. Diserampang sandal sampean, dipikir setan apa aku iki. Ya bacanya itu dikasih tahu dulu istrinya supaya enggak tersinggung. Inilah kemudian tidak ada yang lebih indah kecuali kita jadikan rumah kita tempat dapat rahmat. Kenapa sih rumah kita ini kayak panas? Rumahnya bagus tapi enggak kerasan ya. Dono malaikat ya ke setani. Kenapa tidak ada malaikat? Enggak ada Quran di dalamnya. Enggak ada salawat kepada Nabi di dalam rumah itu. Enggak ada foto-foto orang soleh di rumah itu. Keluar dari rumah itu dangdutan, keluar dari rumah itu rasan-rasan, sinetron,
foto-foto nih bintang film, artis sing kafir, sing fasik, gimana ada rahmah? Gimana ada berkah? Ini Rajab kata Habib Umar, bulan istighfar. Biar rumah tangga kita, di rumah kita ramai dengan istighfar. Sana istighfar, isi istighfar, anak istighfar, suami istighfar. Rahmat Pak, berkah. Kalau sudah berkah, rahmat turun, hati dingin, kepala dingin, tidak ngamuan, tidak cemberut istri itu, tidak ngamuan suami itu. Orang itu ngamuan, cemberutan, kenapa? Hatinya gersang, pikirannya sumpek dik. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, sempit. Kalau jauh dari Allah itu dibuat sempit. Orang sempit ya apa? Ngamuan, stres, dikit-dikit stres, galau, gak mood. Ya sering ya terdengar. Apa Dek? Gak mood. Kayak mut-mutan. Oh boy, gak mood. Sholawat supaya mood. Zikir supaya mood. Baca Quran supaya mood. Ayo, biarkan di rumah kita rubah. Rumah kita rumah orang Islam. Supaya turun rahmat di rumah kita, dingin hati keluarga kita, enak. Bahkan ada foto itu kata Habib Umar, ada foto aulia besar itu, kalau dipajang foto itu di rumah, setan nggak bisa masuk rumah kita. Setan nggak masuk, adem. Malaikat yang masuk. Ada foto ketika kita pajang, seakan-akan kita ngundang syaitan. Ayo masuk ke rumah saya, Ini ada teman-temannya ente di sini. Fotonya dipajang temannya syaitan. Kafir, bintang film yang fasik. Nah, itu teman-temannya syaitan. Orang-orang jelek. Kita pajang, dipikir syaitan, aku ini. Rumah saya ini, ada teman saya di situ. Nah, akhirnya yang ada kegersangan dan tidak ada berkah. Ini tip-tip atau cara-cara yang diberikan oleh Nabi SAW, dan beliau sudah memberikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkah dan indah insyaallah. Istri kita istri salehah, anak-anak kita anak-anak yang saleh, nikmat, anak baca Quran, salawat, istri baca Quran, zikir, ayah baca Quran, zikir, ya Allah, surga Pak. Surga. Mudah-mudahan barokah semua. Kita yang hadir, pemirsa TV Al-Wafa Ta'lim dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang menjadikan kita surga, seakan-akan hidup di surga di dunia dan hidup dan nanti di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan-permasalahan yang ada atau yang akan datang, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk menyelesaikannya dengan baik, dengan indah, sehingga masalah tidak menjadi rumah tangga kita neraka, tapi masalah tambah membuat rumah tangga kita menjadi surga. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.